Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Riza Andi Santoso dengan NPM 06.2019.1.07185. Di sini saya akan menjelaskan program praktikum saya modul 4. Di program ini program lanjutan dari modul 3. Bedanya di sini ada package view. Di dalam package view ini isinya adalah kelas-kelas untuk membuat file. Untuk membuat GUI maksudnya. Di sini ada kelas object control, lalu ada kelas daftar GUI, ada kelas GUI, lalu ada kelas hapus GUI, lalu ada kelas menu utama, lalu ada kelas tabungan pintar GUI, dan ada kelas update GUI. Oke, jadi kita langsung menuju gini. Kita langsung menuju ke GUI-nya. Yang pertama kita lakukan jika ingin membuat GUI, kita harus mengimport Java Swing. Setelah itu ini add action listener sama action event. Setelah itu untuk membuat frame dari GUI kita menggunakan Gframe. Untuk membuat output atau tulisan ke Gframe-nya kita menggunakan JLabel. Lalu untuk inputan user, untuk bagian inputan user kita menggunakan JTextField. Dan untuk inputan user khusus password kita menggunakan JPasswordField. Untuk buttonnya kita menggunakan JButton. Setelah itu kita membuat GUI-nya itu di dalam konstruktor. Jadi saat kita membuat objek baru, maka kita otomatis akan memanggil konstruktor milik kita dan menampilkan halaman GUI dari konstruktor tersebut. Di sini ini mengatur size dari frame-nya. Ini warna dari background-nya warna orange. Setelah itu di sini bagian header yang bisa tabungan pintar, lalu ini mengatur posisi dari header tersebut. Ini dari sumbu X 150, dari sumbu Y 30, sumbu XY, lalu ini 400, ini lebar, 60 ini tinggi. Setelah itu ini mengatur font dari header tadi. Setelah itu header tadi kita masukkan ke dalam Gframe. Setelah itu yang ini juga sama. Ini login label. Login label ini juga sama. Ini bagian untuk outputnya di frame. Terus ini set font, posisinya sama untuk mengatur posisi. Terus ini ada JLabel email untuk tulisan email di frame. Setelah itu di sini ada password, tulisan password. Setelah itu di sini ada JPassfield, yaitu JPassfield ini gunanya JPassword ini gunanya untuk inputan user khusus untuk password. Jadi saat user menginputkan, nanti otomatis inputan user tidak akan terlihat, otomatis berubah menjadi titik hitam. Setelah itu di sini bawahnya kita atur posisinya, lebar, tingginya, lalu kita masukkan ke dalam Gframe. Setelah itu ini merupakan tombol login, button login. Ini posisinya kita atur, ini background colornya kita atur warna putih. Lalu untuk ini background colornya warna hitam, lalu untuk tulisannya kita atur warna putih. Setelah itu ada button daftar, kita atur dulu posisinya menggunakan setpoint. Lalu ini background colornya putih. Setelah itu kita masukkan ke dalam array list. Kita masukkan ke dalam Gframe, ke dalam frame-nya. Setelah itu gunanya ini set default close operator ini, jika GUI-nya kita close maka program akan otomatis ikut berhenti. Terus di sini ada login add action listener. Nah, maksudnya jika user mengklik tombol login ini, maka otomatis
masuk ke dalam sini, lalu di sini memanggil metode-metode untuk login, lalu dicek apakah memenuhi if, maka nanti selamat datang. Jika tidak memenuhi if, maka password atau email salah. Seperti itu. Setelah itu ini add action listener untuk daftar. Jika user menekan tombol daftar, maka dia otomatis akan berpindah halaman. Kenapa bisa berpindah halaman? Ini disebut untuk apa? Untuk meng-close frame menu otomatis, untuk meng-close frame dari kelas ini dengan otomatis. Lalu kenapa kok bisa kita pindah kelas saat menekan daftar? Karena di dalam daftar ini membuat objek baru dari kelas daftar GUI. Jadi kan tadi saat kita membuat GUI ada di dalam konstruktor. Saat kita membuat objek baru, maka kita juga otomatis memanggil konstruktor dari kelas tersebut, sehingga dapat ganti tampilan atau menampilkan GUI dari kelas lain. Seperti itu. Terus kita lanjut ke daftar GUI. Di sini sama, ini frame, buat framenya. Di sini JLabel, di sini JTextField, terus boolean, terus JPassword, JButton. Nah, di sini bedanya di sini menggunakan JRadioButton. JRadioButton. Oke, untuk JRadioButtonnya kita lihat. Nah, di sini JRadioButtonnya ini untuk jenis kelamin. Jika nanti user mengklik laki-laki jenis kelaminnya, maka otomatis untuk JRadioButton perempuan, set selectednya diisi false supaya hanya salah satu yang bisa ditekan. Setelah itu untuk cek kelaminnya diisi true. Jika sebaliknya, maka nanti yang laki-laki akan diisi false. Seperti itu bedanya di JRadioButtonnya. Setelah itu di sini ada back add action listener yang nanti jika menekan ini maka akan kembali lagi ke halaman login. Terus ini jika usernya sudah klik daftar, maka akan memanggil metode kosong ini, lalu untuk teks nama, teks email, dan teks passwordnya diisikan 0, jadi menjadi kosong. Setelah itu kita menuju ke menu utama. Kelas menu utama, di kelas ini ada frame, button, JButton, JLabel, JTextArea. Setelah itu di sini ada simple date format. Di sini menggunakan ukuran 600x600. Untuk cara-cara mengaturnya sama, menggunakan set font. Untuk mengatur fontnya ini menggunakan set font. Terus jika sudah, maka kita tinggal memasukkan headernya ke dalam frame. Itu yang ini juga sama caranya. Jadi untuk cara-cara membuatnya ini di sini sama seperti yang kelas yang lainnya. Terus di sini di action listener-nya itu untuk exit, maka nanti akan pindah halaman ke login. Jadi nanti kalau usernya klik exit maka kembali lagi ke login. Lalu di sini jika usernya mengklik menabung nanti akan pindah halaman lagi ke kelas tabungan pintar. Setelah itu lalu jika usernya mengklik hapus maka akan pindah halaman ke hapus, ke kelas hapus. Setelah itu di sini di saat user mengklik update maka otomatis nanti akan pindah halaman ke kelas update. Lalu di sini ada metode string data pengguna, ini gunanya untuk menampilkan sebuah data pengguna ke dalam JTextArea. Jadi JTextArea itu gunanya
untuk menampilkan sebuah data dari user. Terus lanjut ke tabungan pintar. Lanjut ke tabungan pintar. Di tabungan pintar ini ada simple format, JText area, JFrame, JRadio button, JLabel, JText field, terus JButton lagi. Untuk cara-cara mengatur posisi dan juga mengubah warna dan juga lainnya, caranya sama. Di sini frame-nya menggunakan 600 kali 700. Setelah itu di sini di action listener back itu ada if else. Jika cek sama dengan 1 maka nanti akan kembali ke halaman menu utama. Jika tidak sama dengan 1 maka masuk ke else dan akan kembali ke halaman login. Setelah itu untuk radio bulannya ini ada if else. Lalu di sini bagian prosesnya. Ini bagian proses. Terus ini tuh in parse in. Kenapa? Jadi kan saat kita menginputkan nilai atau angka di text field, maka otomatis akan berubah menjadi string. Jadi kita perlu convert menjadi integer terlebih dahulu supaya bisa dilakukan proses perkalian, pertambahan, dan lain-lainnya. Sini ada if else. Terus di dalam if atau else ini memanggil metode insert tabungan pintar. Dimasukkan datanya ke dalam array list. Yang di else ini juga sama. Saya di sini ada try catch. Jika inputan user salah maka nanti otomatis akan menampilkan gagal menabung, harap login ulang. Seperti itu. Setelah itu gagal maka datanya akan dihapus. Oke, setelah itu di sini ada JRadio hari. Di sini sama seperti yang tadi, bedanya yang atas itu untuk bulan dan yang ini untuk hari. Isinya sama, ada array list-nya juga untuk tempat menyimpan array list. Data dari array list dimasukkan di situ. Terus ini check out at action listener. Jadi jika usernya mengklik check out maka nanti akan menampilkan Anda disarankan menabung per hari atau Anda disarankan menabung per bulan. Tergantung dari inputanmu, nominal menabung dan juga target menabungmu. Di sini akan dicek sesuai dengan kondisi if. Akan diuji sesuai dengan kondisi if. Itu sini untuk reset, untuk menurunkan semua data. Nah ini untuk menurunkan semua data. Setelah itu ke hapus. Dihapus ini juga sama cara untuk membuat GUI, mengatur posisi, mengatur warna sama. Oke, langsung aja untuk di sini masuk ke dalam checkout. Jika user klik checkout maka nanti akan keluar berhasil hapus data atau yang keluar email tidak ditemukan. Sebelum mengeluarkan itu di sini ada pengujian yang diambil dari memanggil kelas hapus. Jika cek sama dengan 1 maka nanti akan berhasil hapus data, akan menampilkan itu. Jika tidak maka akan menampilkan email tidak ditemukan. Oke, langsung bawah ini ada kembali. Jika user akan kembali maka otomatis akan masuk ke halaman menu utama. Lalu kita lanjut di kelas update. Oke, di kelas ini cara untuk membuat GUI-nya sama seperti yang tadi.
Oke, di sini di saat usernya mengklik tombol checkout, maka di dalamnya ini memanggil metode update. Setelah itu di bawahnya ada pengujian, if jika cek sama dengan 1 maka berhasil update, dan jika tidak maka email tidak ditemukan. Terus di sini ada kelas all_object_ctrl di sini untuk menghubungkan kepada objek user controller. Dengan cara apa? Dengan cara membuat objek baru. Seperti itu, langsung saja kita coba programnya. Kita run. Di sini yang muncul langsung ke menu login. Yang kita lakukan adalah daftar akun terlebih dahulu. Ini yang namanya JLabel itu yang ini, untuk JTextFill itu yang ini, dan untuk JRadio Button itu yang ini. Nah, untuk yang JPassword itu yang ini. Oke, langsung aja daftar. Setelah itu kita login, lalu di sini ada J option yang menampilkan selamat datang Syahrul. Oke, lanjut. Nah, di sini merupakan JText area. Jadi yang JText area itu yang besar ini. Tempat untuk output di sini keluar nama Syahrul, jenis kelamin laki-laki, dengan email syah@gmail.com. Oke, dan di sini ada button-buttonnya. Kita langsung ke menabung. Target menabung 2 juta. Nominal menabung 100.000. Terus kita cek terlebih dahulu. Di sini disarankan menabung per hari. Oke, kita tabung per hari. Di sini muncul output mulai menabung dan tabungan terkumpulnya. Setelah itu kita reset dan kita kembali lagi. Dan di sini kita juga bisa mengupdate email dengan cara mencari email lama yang akan diupdate. Lalu kita tuliskan nama email barunya di bawahnya, riza@gmail.com. Setelah itu kita selesai, saya update, kita cek apakah berubah. Nah, di sini berubah menjadi Riza. Lalu kita hapus. Kita harus mencari email siapa yang harus kita hapus. Kita hapus email tadi yang kita buat. Oh, di sini salah. Oke, jadi kalau tidak sesuai maka akan muncul seperti itu. Berarti dan saya salah. Oke, langsung berhasil hapus data, lalu kembali. Nah, di sini datanya sudah hilang. Yang tadi kita berhasil menghapus data, dan untuk logoutnya, nah ini kembali lagi ke menu tabungan pintar. Untuk programnya seperti itu saja, dan untuk kelas diagramnya seperti ini. Sebentar. Untuk kelas diagram seperti ini. Di sini menggunakan agregasi karena membuat objek baru dari kelas lain. Contohnya di sini di kelas GUI ini membuat objek baru dari kelas daftar GUI, dan juga membuat objek baru dari kelas menu utama. Lalu untuk kelas menu utama ini membuat objek baru dari all object, dan membuat objek baru dari kelas update GUI, dan membuat objek baru dari kelas hapus GUI, dan juga membuat objek baru dari kelas tabungan pintar GUI. Untuk kelas
soal objek control, membuat objek baru dari kelas user controller. Jadi seperti itu program dari praktikum modul 4 saya. Terima kasih telah melihat. Mohon maaf ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.